Contohnya adalah min dunihima. Yang keenam adalah ikhfa safawi. Ikhfa safawi akan terjadi apabila huruf yang sukun bertemu dengan huruf ba. Hukum membaca ikhfa safawi adalah dengan menyamakan atau menyembunyikan huruf yang sukun. Contohnya adalah alaihim bi'anya. Yang ketiga adalah idgham mimi. Idgham mimi terjadi apabila huruf yang sukun bertemu dengan huruf mim dan harokat. Cara membacanya adalah dengan menidurkan dua bunyi mim tersebut disertai dengan dentuman yang memasukkan huruf mim pertama kepada yang kedua. Contohnya ala qulubihim ma. Yang kedelapan adalah izhar safawi. Izhar safawi akan terjadi saat huruf mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain ba dan mim. Dan cara membacanya adalah terang atau jelas. Contohnya alhamdulillah. Yang berikutnya adalah maktabi. Maktabi atau makasiri adalah hukum bacaan yang berlaku bila terdapat harokat fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya, dan waw bertemu dengan lemah. Hukumnya dibaca panjang dua harokat. Contohnya adalah min masih. Yang berikutnya adalah mat far'i. Mat far'i secara bahasa artinya adalah cabang, sedangkan secara istilah mat far'i adalah mat yang merupakan hukum tambahan dari mat asli sebagai hukum asalnya yang disebabkan oleh hamzah atau sukun. Kemudian berikutnya adalah mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil ini terjadi apabila huruf mat tabi'i bertemu dengan alif berharokat fathah, kasrah dan lemah. Maka cara membacanya boleh panjang bermuka sampai dengan harokat. Contohnya adalah inna anzalnahu. Ke-12 adalah mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil terjadi apabila huruf mat bertemu dengan hamzah pada satu kalimat, sehingga cara membacanya adalah panjang dengan harokat. Contohnya adalah amma yatasaalun. Berikutnya adalah mat lazim musaqqal kilmi. Mat lazim musaqqal kilmi adalah hukum bacaan pada pertemuan huruf mat dengan sukun dan tetap diidghamkan dan dibesarkan. Harus dibaca dengan harokat. Contohnya walat dolin. Berikutnya adalah mat lazim mukhafaf kilmi, yang mana hukumnya terjadi apabila mutaba'i bertemu dengan huruf sukun, tetapi bila di akhir kata dibaca dengan harokat. Contohnya al-an. Berikutnya adalah mat lazim harfi mukhafaf. Apabila ada huruf ha, ya, ha, to dan lain di awal surah, maka yang terdiri dari satu atau beberapa huruf yang terletak pada awal surah dibaca panjang dua harokat. Contohnya alif lam ra. Berikutnya adalah mat lazim harfi musaqqal. Apabila ada nun, mim di awal surah terdiri dari satu atau beberapa huruf terletak pada awal, maka dibaca panjang. Contohnya alif lam mim. Berikutnya mat lain. Mat lain terjadi jika setelah huruf berharokat fathah, waw sukun atau ya sukun dibaca panjang dua harokat. Contohnya adalah raibun khaufun. Nah, yang berikutnya adalah mat padal. Mat padal ini terjadi jika ada huruf hamzah berharokat dan sukun yang dipertemukan dalam suatu kalimat dibaca panjang harokat. Contohnya ila fi quraish. Kemudian berikutnya adalah mat iwad, yang mana pembacaan mat iwad ini apabila ada fathah ta'in pada akhir kata karena atau berhenti, maka dibaca masrur dengan tanwin, dibaca panjang dua harokat. Contohnya asirau wa nizama. Nah, berikutnya adalah yang ke-20 mat adli sukun. Mat adli sukun ini terjadi apabila ada terjadi perhentian bacaan sebelum wakaf terdapat perhentian mutabi'in lain, dibaca panjang dua harokat pada harokat dan harokat. Kemudian contohnya adalah bi ashabil fil. Yang berikutnya adalah maksimal qasirah, yang mana maksimal qasirah ini terjadi apabila ada huruf hadamiyah yang huruf sebelumnya hidup atau berharokat, dibaca panjang dua harokat. Contohnya adalah bi ashabil fil. Berikutnya adalah maksimal qasirah, yang mana membaca ini terjadi apabila
di mana salah satunya berharokat tasdid dan kasrah. Sementara huruf ya, yakni dan harokat sukun dibaca panjang 2 harokat. Contohnya an-nabiyina. Nah, berikutnya ada mad farti terjadi bila dua hamzah bertemu. Contohnya kul az-zakarin. Yang kedua ini adalah alif lam merah. Hukum bacaan ini muncul ketika alif lam sukun bertemu dengan salah satu huruf harian, yakni bajin ha ain ho fa kaf kaf mim wa ain ha ya, dibaca wajib atau jelas. Contohnya adalah zalikal kitab. Berikutnya adalah alif lam samsiah. Alif lam samsiah merupakan mana alif lam sukun bertemu dengan salah satu huruf samsiah, yaitu ta sa za ro za sai sin sa do to zo lam lam. Nah, dibaca tidak jelas akan melebur dengan huruf setelahnya. Contohnya adalah ar-rujqa. Berikutnya adalah qalqalah surah. Yang mana qalqalah surah ini setiap qalqalah mendapat sukun di tengah kata atau kalimat. Contohnya inna sa'ina huwal abtar. Nah, berikutnya adalah qalqalah kubra. Yang mana qalqalah kubra ini apabila qalqalah berharokat hidup dibaca nanti karena ada kalimat atau mendapat. Contohnya qul huwallahu ahad. Nah, barangkali itu penjelasan yang tadi dapat saya sampaikan. Apabila terkena